selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, selamat hari Minggu Enci. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, berarti semuanya udah semangat ya untuk hari Minggu ini? Sudah, Ci. Oke, sebelumnya Enci mau ngasih tahu sesuatu. Hari ini Enci sangat bahagia sekali. Ada yang tahu kenapa? Kenapa, Ci? Karena di minggu ini kita sudah kembali melakukan ibadah kita. Walau melalui live streaming, itu tidak mengurangi kebahagiaan kita kan? Iya, Ci. Oke, karena semuanya hari ini sangat bahagia, kita angkat lagu pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia. Semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus itu ada di mana aja. Ada di gereja ini, ada di rumah Enci, ada di rumah adik-adik semuanya. Makanya kita setiap hari penuh sukacita dan bahagia. Untuk itu kita angkat lagu kita, Yesus di dalam rumahku. Jalan Kornel sangat bersuka cita. Itu karena Tuhan Yesus ada di rumah kita kan? Kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, kita sedih atau senang? Atau biasa aja? Kalau Enci ya pasti senang lah. Adik-adik juga kan? Kalau senang gimana mukanya? Gini? Atau gimana? Harus kayak gini? Harus senang kalau gini, senyum, ya kan? Untuk itu kita angkat lagu pujian kita adalah sukacita di hatiku.
ibadah kita agar lebih semangat lagi. Kita angkat pujian kita, Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Duduk yang baik, menjaga ketertiban agar kita memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi, tanganku ada dua. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami ini. Tuhan, berkatilah encik-encik kami yang bertugas, agar mereka sehat dan dapat melaksanakan kewajiban mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu, agar dapat melakukan dan melaksanakan ibadah ini dengan tertib hingga selesainya. Tuhan, kami juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kami dapat berkumpul, bernyanyi bersama-sama di gedung sekolah minggu kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau berkatilah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, amin. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi, kita buka Kidung Jemaat kita nomor 18. Tiba saatnya kita membacakan hukum Taurat Tuhan. Di minggu ini hukum Taurat kita ambil dari hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan hukum Tuhan, kiranya hukum itu dapat kita terapkan di dalam hidup kita, dapat menjadi pedoman bagi hidup kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di dalam minggu ini. Kita mau meminta pengampunan kepada Tuhan agar kita layak menerima berkat Tuhan dan kita layak disebut dengan nama anak Tuhan.
tua kami, bertengkar dengan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami dan menghapuskan dosa-dosa kami, agar kami dapat menyenangkan hati. Setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kiranya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Baik, kita sampai di ayat bulanan atau ayat hafalan. Ayat bulanan di bulan September diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Sama-sama kita membukanya ya. Sekali lagi Enci bacakan dari Yesaya 40 ayat 31. Sudah? Oke, sama-sama kita membacakannya ya. Enci hitung, 1, 2, 3, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian ayat bulanan kita. Enci harapkan anak-anak sekolah minggu dapat menghafalnya. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi, berani tampil beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus.
kita bersama-sama mengucapkan kesaksian iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ayo adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kaki. Adik-adik, anak-anak kami yang kami kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, lipat tangan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersatukan kami anak-anak-Mu pada ibadah sekolah minggu saat ini di rumah kami. Puji syukur kami dalam keadaan baik-baik, sehat, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami, orang tua kami, kakak, abang, saudara-saudara kami boleh sehat sampai saat ini. Kami mau memuji Tuhan dalam ibadah kami sekolah minggu saat ini. Dan kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mengetuk hati kami dan memberkati firman-Mu untuk dapat kami pegang, kami teladani, kami hidupi setiap waktu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Anak-anak kami
yang sedang berkumpul di rumah, mungkin bersama dengan mama, bersama dengan bapak, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita boleh kembali bersekutu, merayakan hari sukacita, hari Tuhan pada ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat minggu. Selamat minggu ya. Sehat-sehat semua ya. Baik-baik semua bersama dengan orang tua kita ya. Nah, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang telah disediakan untuk kita pada minggu ini. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Bagi yang sudah menyediakan Alkitabnya di depannya sekarang, silahkan membuka 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ke-10. Sudah membuka, sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, silakan perhatikan, dengarkan baik-baik. Saya akan membaca, ya. Ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekatang, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itulah firman Tuhan. Anak-anak kami, adik-adik tersayang, melalui firman ini kita diajak oleh Tuhan untuk saling mencintai, saling mengasihi, seia sekata, seperasaan, dan menjadi anak-anak penyayang dan yang rendah hati. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang saling mencintai, saling mengasihi? Boleh seia sekata dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana kita boleh saling mengasihi sesama kita sendiri? Menjadi orang yang penyayang, penyayang terhadap orang tua, penyayang kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, apalagi menjadi penyayang kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang rendah hati, ya, yang rendah hati, yang tidak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan,
caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya menjadi anak-anak yang memberkati kepada teman-temannya. Anak-anak yang selalu mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis kepada saudara-saudaranya. Sehingga kata-katanya, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang indah dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya mau bercerita yang hiduplah binatang-binatang di hutan begitu banyak. Ada semut, ya, ada kepompong, ya, ada kupu-kupu, ya banyak bermacam-macam binatang di hutan itu. Pada suatu saat terjadilah hujan yang sungguh luar biasa, disertai dengan angin yang sangat kencang sekali. Sehingga suasana menjadi mencekam. Dahan-dahan pohon banyak yang tumbang. Banyak binatang-binatang itu yang tidak dapat menyelamatkan dirinya karena hujan dan angin kencang tersebut tersesak di hutan itu. Ada yang bersembunyi untuk berteduh, untuk menyelamatkan diri. Nah, anak-anak kami, pada suatu saat setelah hujan reda dan angin berhenti, keluarlah semut yang bersembunyi di dalam lubangnya dari tanah. Mereka keluar. Mereka melihat kepompong yang dengan begitu lemah ada di bawah daun-daun yang patah. Lemah sekali, tidak berdaya. Mungkin karena sudah dihajar oleh hujan dan angin yang sangat keras tadi. Lalu semut yang keluar dari tanah, dari lubang persembunyiannya itu berbicara kepada kepompong. Hei kepompong, lihatlah kamu. Kalau ada bencana seperti yang semalam, kami boleh berteduh, kami boleh berlindung ke rumah kami di dalam tanah. Kalau kamu, ya tahankanlah menderita, sakit, karena kamu tidak dapat seperti kami lari, berlindung kemana-mana. Tetapi kamu tidak boleh selamat. Kamu harus menahan sakit. Itulah keistimewaan kami dari kamu kepompong. Sakit perasaan, tahankanlah di situ. Kalau kami aman-aman. Begitu kata semut mengejek si kepompong. Setelah itu, beberapa saat kemudian, semut terjebak di tanah yang berlumpur dan hampir tidak boleh berjalan dan masuk ke dalam lumpur. Terbanglah seekor kupu-kupu yang cantik, yang indah. Lalu berkata kepada semut, "Hai semut, mengapa kalian di situ?" Lalu semut menjawab,
kami terperosok di dalam lumpur ini, tidak boleh bergerak. Kami sudah mau masuk ke dalam lumpur ini, kami tidak boleh bebas lagi berjalan, meneruskan perjalanan kami. Lalu kupu-kupu berbicara, lihatlah, kami kupu-kupu ini bisa bebas berterbangan kemana-mana. Tidak seperti kalian, berjalan lumpur pun tidak mau, tidak bisa, tidak dapat. Kalau kami terbang kemana-mana bebas. Nah, kasihanlah kami melihat kalian semut di lumpur itu. Lalu semut itu berbicara kepada kupu-kupu, hai sahabatku kupu-kupu, kasihanilah kami, tolonglah kami. Lalu kupu-kupu menjawabnya, dulu ketika kami terperosok, ketika bencana dalam, kalian mengejek kami, kepompong yang tidak berdaya ini. Sayalah kepompong dulu yang kalian ejek, yang kalian hina, yang kalian caci maki. Sekarang sudah menjadi kupu-kupu yang indah. Saya akan menolongmu, semut, supaya kamu selamat. Saya tidak akan membalas sebagaimana kamu dulu mengejek kami, ya, menghina kami, merendahkan kami. Saya akan turun dan akan menyelamatkan kalian. Lalu kupu-kupu itu turun menyelamatkan semut dari lumpur itu sehingga mereka selamat. Semut mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas perlakuannya yang dulu kepada kepompong yang telah menjadi kupu-kupu yang indah. Dan terjadilah persahabatan yang baik. Nah, adik-adik, apa inti dari cerita itu? Semut minta maaf, mengakui kesalahannya. Kupu-kupu memaafkan, mau menolong, tidak mengingat-ingat perlakuan si semut itu dulu ketika dirinya menjadi kepompong. Nah, adik-adik, itulah yang dikatakan oleh firman tadi. Kalian kamu semua harus seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Hanya orang yang penyayang dan yang rendah hati yang boleh seperti semut dan kupu-kupu tadi. Tidak saling membalas kejahatan. Kupu-kupu tidak membalas kejahatan yang diperbuat oleh semut dulu ketika dia menjadi kepompong. Ya, kupu-kupu tidak membalas caci maki oleh semut yang dia utarakan dulu ketika terjerembab oleh bencana hujan dan angin kencang itu. Kupu-kupu malah merendahkan dirinya, menjadi penyayang dan memaafkan kelakuan kesalahan oleh teman-temannya si semut. Nah, adik-adik, begitulah hidup kita ini yang diminta oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita saling merendahkan diri, menjadi penyayang, saling mengasihi, saling mencintai, tidak saling caci-mencaci, tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi berbuat yang baik, mencintai sahabat, mencintai teman-temannya, mengasihi saudara-saudaranya. Itulah firman Tuhan yang kita lakukannya
Tidak panjang, ya, tetapi cukup ya, seperti cerita semut dan kepompong yang menjadi kupu-kupu tadi ya. Demikianlah hidup kita, saling bersahabat, saling mengasihi antara kita dengan teman-teman kita, kita dengan orang tua kita, kita terlebih kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati pendidikannya, sekolahnya, baik-baik belajar, ya, hormat kepada orang tua, sayang kepada sesama teman. Ya, sekian kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong Tuhan kami dapat melakukannya, secara khusus untuk anak-anak kami yang kami sayang ini, supaya sebagaimana Tuhan menjadi penyayang, sayang kepada anak-anak, sayang kepada kami, demikian jugalah kami menjadi penyayang kepada sahabat kami, teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, terlebih kepada Tuhan. Amin. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ama Pendeta kita. Enci mau nanya di sini, siapa di sini yang mau menjadi semut? Kuci. Atau siapa di sini yang mau menjadi kupu-kupu? Kuci. Iya, kita itu menjadi seperti si kupu-kupu itu. Walau dia udah dijahati si semut, dia tetap baik kepada si semut itu. Dia mau menolong si semut itu agar dia selamat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi anak-anak yang penuh berkat. Mau memaafkan, mau mengasihi, mau menolong sesama kita. Oke? Oke, sekarang sama-sama kita ambil persembahan kita karena kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, anak-anak kami, kita telah selesai dan tiba di penghujung acara kebaktian kita. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita kumpul, kita berdiri di tempat, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita secara bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali pada ibadah Minggu kita hari Minggu. Kumpul ya. Undang teman-temannya ya untuk kumpul ya ibadah sekolah Minggu ya. Ajak teman-temannya bergabung dengan kita di rumah kita ya. Sekianlah dulu untuk ibadah kita hari ini. Amin.